Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Aulia Rahmanadi Reja. Saya dari kelas 2F Penjas angkatan 2019. NPM saya 192191204. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis teori dan konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Langsung saja ya ke latar belakang kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Kurikulum adalah suatu unsur sumber daya pendidikan yang memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik atau siswa. Secara sederhana, kurikulum dapat dimengerti sebagai suatu kumpulan atau daftar pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa tersebut atau peserta didik. Kumplit dengan cara pemberian nilai, pencapaian belajar di kurun waktu tertentu, kurikulum harus mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang berbeda secara individual, baik ditinjau dari segi waktu maupun kemampuan belajar. Oleh karena itu, merumuskan suatu kurikulum sudah barang tentu bukan perkara yang mudah. Banyak faktor yang menentukan dalam proses lainnya sebuah kurikulum. Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan sebagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam upaya membelajarkan siswa, seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hal itu sangat penting dengan siswa. Karena apa? Karena dengan begitu, siswa atau peserta didik sangat nyaman belajarnya di kelas. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Terus pembahasan definisi kurikulum. Definisi kurikulum di sini, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidik yang berisi rancangan pelajar yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Jadi, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Definisi pembelajaran: pada dasarnya, pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik, agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan pokok. Pertama, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. Pembelajaran menurut Sujana 2000 merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada siswa atau peserta didik untuk mencapai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat diajukan dalam berbagai bentuk, seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap atau tingkah laku, keterampilan, percakapan dan kemampuan atau daya reaksi, daya penerimaan, dan lain aspek yang ada di individu yang belajar menurut Sujana 2000. Kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kaitan kurikulum dan pelajaran memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dapat dipisahkan. Karena kurikulum ini sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan. Dalam melaksanakan hal tersebut, tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material,
fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu disebut dengan pembelajaran. Maka kurikulum dan pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini langsung saja ke perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Perbedaan kurikulum dan pembelajaran merupakan permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Namun para ahli lebih menyederhanakan lagi perbedaan dari keduanya. Namun kurikulum lebih menekankan pada apa yang dijelaskan, sementara itu banyak menekankan pada bagaimana cara mengerjakannya. Untuk itu kurikulum lebih banyak berisikan pembahasan tentang program perencanaan isi dan pengalaman belajar. Sementara itu pembelajaran lebih menekankan ke bagaimana prosesnya, kegiatan tentang interaksi pembelajaran termasuk metode gaya mengajar. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan perbedaan kurikulum dan pembelajaran adalah kurikulum adalah suatu kerangka atau program, sedangkan pembelajaran adalah suatu proses dari kerangka atau program kurikulum yang telah disusun. Seperti itu. Langsung saja ke kesimpulan. Kita dapat menyimpulkan kurikulum adalah serangkaian pengalaman belajar yang disusun oleh lembaga pendidikan agar tercapainya tujuan dan pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses dan menjalankan kerangka yang sudah disusun dalam kurikulum. Dan kurikulum dan pembelajaran saling berketerkaitan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dimengerti atau tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.